Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bluri James Wanai STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian nats pembimbing Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri.
kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 demikian yang dikatakan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, jika saat ini kami memperoleh kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama dengan segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu, sambil menikmati seluruh kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Tuhan berkati setiap firman yang ditaburkan. Tuhan berkati pelayan firman yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan berkati kami selaku jemaat-Mu yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya sebagaimana yang Tuhan maksudkan.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Hosea yang sebagian kita baca, sesungguhnya melalui Hosea, melalui kitab ini, mau menggambarkan tentang bagaimana suatu hubungan yang terjalin antara Tuhan dan umatnya Israel, yang secara lebih khusus mau digambarkan oleh Hosea bahwa hubungan antara Allah dan manusia diibaratkan, digambarkan bagaikan hubungan suami istri. Dan dalam hal ini teristimewa dalam gambaran hubungan antara Hosea dan istrinya Gomer. Sebagaimana kita juga mungkin sudah ketahui, siapakah Hosea itu? Orang yang taat dan setia kepada Allah. Siapakah istrinya? Gomer itu seorang yang jauh dari kehidupan ataupun jauh dari apa yang Tuhan ingin dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai seorang suami istri, pasangan suami istri, tentunya suatu perbedaan dapat memunculkan suatu masalah. Tetapi juga bukan berarti kalau semua antara suami istri selalu memiliki suatu pendapat dan pandangan yang sama, maka tidak akan ada masalah. Yang jelas,
keberadaan mereka sebagai pasangan suami istri akhirnya melahirkan anak-anak. Yang pertama ada 3 anak. Yang pertama seorang anak laki-laki yang bernama Yisrael. Anak yang kedua perempuan Lo-Ruhamah. Anak yang ketiga bernama Lo-Ami, laki-laki. Melalui keberadaan Yisrael di sini mau dikaitkan dengan simbol suatu penghukuman dan sekaligus juga masa pengakhiran tugas pemerintahan yang ada di Israel pada waktu itu. Yisrael laki-laki. Yang kedua melalui simbol kehadiran Lo-Ruhamah. Allah sungguh tidak lagi mengasihi Israel, dan Allah dalam hal ini tidak lagi mau mengampuni Israel. Tetapi ada sesuatu yang kelihatannya ada kontradiksi antara pernyataan Allah tidak lagi mengasihi dan mau mengampuni Israel, tetapi di sisi lain Allah juga mau katakan Dia tetap akan menyayangi dan sekaligus menyelamatkan. Tetapi memang yang dimaksudkan Allah akan menyayangi dan menyelamatkan yaitu Yehuda. Beda antara Israel dan Yehuda. Dan melalui keberadaan Lo-Ami, anak ketiga laki-laki, di situ memperlihatkan simbol tegasnya sikap Allah kepada Israel, bahwa sungguh Israel bukan lagi umat Allah dan Tuhan Allah bukan lagi Allahnya orang Israel. Itulah yang digambarkan melalui keberadaan Hosea dan keluarganya itu. Di dalam Hosea 5 ayatnya yang ke-15, di situ ada dikatakan, Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan katakan di dalam ayat 15 ini, satu ayat di bagian atas yang tidak kita baca. Dia, Tuhan Allah akan kembali ke tempatnya. Sampai kapan? Sampai umatnya mengakui kesalahan dan sekaligus mereka berbalik mencari wajah Allah, kembali merindukan Allahnya. Inilah yang mau digambarkan hubungan Allah dan Israel, suatu hubungan yang kelihatannya baik tapi ternyata di dalamnya ada masalah-masalah. Tetapi bukan Allah yang membuat suatu masalah, tetapi umatnya lah yang membuat masalah-masalah. Padahal apa yang disatukan, Hosea harus mengawini akan istrinya Gomer itu memang kehendak Allah. Artinya Allah memang tahu persis tentang Gomer, seorang yang tidak baiklah, punya catatan jelek dalam hal-hal yang hubungannya dengan moral. Dia orang yang tidak baik. Tetapi Hosea diminta untuk kawin, mengawini akan Gomer.
Pada saat ini kita boleh melihat suatu pengakuan dari Allah Israel yang coba dihubungkan dengan pernyataan dari Hosea itu sendiri. Siapakah Allah Israel bagi Hosea? Bagi keluarga Hosea, maka Hosea memberikan suatu gambaran Allah mereka itu Allah yang menerkam dan sekaligus yang menyembuhkan, Allah yang memukul dan sekaligus Allah yang membalut luka-luka. Gambaran yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang menghidupkan, tetapi juga Allah itu adalah Allah yang membangkitkan. Itu pengakuan dari Hosea. Ajakan dan sekaligus seruan kepada semua orang Israel melalui apa yang dikatakan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Marilah kita berbalik kepada Tuhan dan mengenal Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu pada akhirnya seruan yang diperuntukkan bukan hanya kepada Gomer maupun juga anak-anaknya, tetapi Hosea juga menyampaikan kepada Efraim atau Israel. Judul di dalam perikop Hosea 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Ada judul perikop di situ dikatakan Efraim tidak mau bertobat. Israel artinya tidak mau bertobat. Sudah disampaikan apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka tidak mau. Lalu bagaimana kalau kita mau kaitkan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana yang tadi sudah kita baca? Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Maka ternyata apa yang coba diungkapkan dalam bentuk seruan yang kelihatannya Israel sungguh sudah berubah dan bertobat, tetapi ternyata mereka tidak seperti yang coba mereka ungkapkan di hadapan Allah. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tidak demikian rupanya. Kalau mereka mengatakan Dialah yang telah menerkam dan yang menyembuhkan kita, tetapi itu hanya keluar dari mulut mereka, tidak berdasarkan apa yang mereka yakini. Dari 3 ayat yang kita baca ini, sesungguhnya apa yang bisa disaksikan oleh Alkitab kita sebagai firman Tuhan dengan kebenarannya. Maka melalui judul perikop untuk pasal 6 dan sekaligus pasal 5 ayatnya yang ke-15, judul perikop di dalam Alkitab kita katakan pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi sesungguhnya mereka hanyalah omong doang. Mereka hanyalah mengungkapkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukannya. Kalaupun ada pertobatan, maka pertobatan mereka pertobatan yang pura-pura, yang pada akhirnya membawa kesia-siaan bagi siapapun yang mengatakan sesuatu kepada Tuhan tapi tidak sesungguhnya seperti yang mereka katakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Hosea 6 ayatnya yang ke-6 mengatakan, Tuhan Allah mengatakan demikian,
Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sepintas kalau kita ada menyaksikan bagaimana mereka beribadah, khususnya dalam hal menyerahkan persembahan, korban sembelihan maupun korban bakaran, mereka sungguh-sungguh kelihatan sebagai umat Allah, yang pasti dengan yang mereka perbuat pasti Allah sangat berkenan. Tetapi apakah seperti itu? Ternyata tidak. Karena apa? Tadi dikatakan mereka hanya berpura-pura. Jadi karena mereka hanya berpura-pura, Allah tidak menyukai akan hal itu. Allah menginginkan kalau mereka harus menjadi umat yang taat dan setia kepadanya, bukan hanya dengan kata-kata, dengan pikiran belaka, tetapi harus disertai dengan perbuatan nyata bahwa mereka harus menunjukkan mereka setia kepada Allah. Sesungguhnya saudara-saudara, dari apa yang kita gumuli dalam bacaan Alkitab ini, ada dua macam gambaran kehidupan dari umat Allah. Kita mengenal yang namanya kaum Yehuda. Kita juga mengenal yang namanya kaum Israel. Yang dicatat dalam kitab Hosea ini hubungan langsung dengan kaum Israel yang suka memberontak, tetapi suka ngakalin Allah, suka membohongi Allah. Pertobatan mereka tadi pura-pura. Sementara ada gambaran lain, bagaimana umat yang setia kepada Allah digambarkan melalui kehadiran keberadaan kaum Yehuda. Tetapi bagaimana kedua kaum ini di mata Allah, baik Yehuda maupun Israel? Maka catatan Alkitab mau katakan kedua-duanya adalah sebagai umat Allah yang Allah kasihi. Bagaikan Allah orang tua yang memiliki dua anak, anak yang baik dengan anak yang tidak baik. Itulah gambaran antara Yehuda dan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan judul SBU kita yang menjadi bahan perenungan kita saat ini, yaitu berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Mengenal Tuhan dan dipulihkan. Apa yang coba kita dapatkan dalam perenungan kita pada saat ini? Arahannya adalah mari kepada bukan hanya Israel, kepada semua orang yang pernah menyimpang, yang pernah menjauh daripada Allah. Saatnya lah untuk kembali balik kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, berbalik kepada Tuhan. Kalau sudah berbalik kepada Tuhan, lalu mau bikin apa? Kalau sudah kembali melihat Allah, apa yang harus mereka lakukan? Mengenali Allah lebih jauh. Itulah yang terpenting. Karena sudah terbukti mereka tidak begitu mengenal Allah, karena itu dengan mudahnya, dengan gampangnya mereka menyimpang. Dengan bebasnya, dengan entengnya mereka meninggalkan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal akan Tuhannya. Jadi yang diperlukan adalah pertama berbalik. Setelah berbalik, mengenali dia Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Mengapa orang perlu mengenal Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh?
tidak hanya terbatas pada waktu dan kesempatan yang ada. Mengenal Tuhan harus sungguh-sungguh dialami oleh umat Allah agar mereka mengetahui apa yang Tuhan Allah ingin mereka perbuat, agar mereka boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau mereka telah mengenal dan hidup mereka berkenan kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan memulihkan diri mereka di hadapannya, di hadapan Tuhan sendiri. Inilah yang dijanjikan Allah, memulihkan kondisi umat. Apa perlunya manusia itu dipulihkan? Karena sesungguhnya jika manusia tidak dipulihkan, maka manusia tetap akan hidup dalam suatu kehidupan yang menyengsarakan dirinya. Umat Allah perlu dipulihkan untuk dapat menerima berbagai macam anugerah dan berkat yang Tuhan persiapkan. Tuhan sudah mempersiapkan anugerah dan berkat. Tetapi kapan itu diberikan? Dalam bacaan ini seakan-akan mau dikatakan, lihat, kalau umat Allah itu menjadi umat yang berkenan di hadapan Allah, maka Allah akan menganugerahkan, memberikan berkat-berkat yang ada. Saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Apa makna perjamuan kudus? Yang kita kaitkan nanti dengan apa yang mau dicapai melalui bacaan Alkitab ini. Kalau dalam bacaan Alkitab kita ini, tujuan akhir adalah agar umat dipulihkan, hidup kembali dalam keadaan baik. Maka perjamuan kudus sesungguhnya adalah simbol dipulihkannya umat manusia di hadapan Allah. Hubungan Allah dengan manusia kembali baik, kembali dipulihkan. Memang ada satu hal yang kita lihat. Yang pertama kita lihat perlu adanya usaha manusia agar manusia berbalik lagi kepada Tuhan dan semakin mengenali Allah. Usahakan agar hidupnya berkenan bagi Tuhan. Ya seperti itulah sebenarnya yang coba perlu kita lakukan. Dan selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau hidup kita berkenan, maka pada akhirnya Tuhan memberkati. Sekali lagi, di dalam perjamuan kudus sesungguhnya mau mengatakan inilah simbol kita sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Ada kasih dan keselamatan Allah. Itu yang pertama di dalam perjamuan kudus. Ada kasih dan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Kemudian apalagi? Ada pengorbanan dan kasih setia Allah kepada kita. Pengorbanan melalui anaknya Yesus Kristus. Baru selanjutnya kita lihat di dalam perjamuan kudus ini ada simbol anugerah dan berkat Allah. Kita akan menikmati roti dan air anggur, simbol dari kehadiran tubuh dan darah Yesus Kristus. Saat kita menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus, maka pada saat itu yang kita patut pahami adalah bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus
kembali hadir, memasuki hidup dan kehidupan kita, sebagaimana simbol roti dan air anggur itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selanjutnya, melalui apa yang juga kita boleh pahami, di sisi lain kita harus mengatakan juga, karena Tuhan sudah hidup di dalam kehidupanku, mari kita juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk kembali hidup di dalam Tuhan dengan melakukan hal-hal yang Tuhan perkenankan. Jika hal ini kita lakukan, inilah bentuk pemulihan Allah. Amin. Kita masuk dalam proses perjamuan kudus. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 ini, firman Tuhan katakan demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, dengarlah beberapa penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan tubuh Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru
yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Marilah saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka marilah kita berdiri untuk mengaku
iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, "Makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi." Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Kita masuk pada undangan perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus.
Ambillah, dan makanlah. Ingatlah dan hayatilah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan guna penebusan dosa-dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, dan minumlah. Ingatlah dan hayatilah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan guna penebusan dosa-dosa kita. Untuk melengkapi sukacita kita, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jauh melebihi apa
saatnya kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk satu persekutuan ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dengan segala kebenarannya, dan kami jadikan sebagai anugerah dan berkat pedoman di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, tetapi melalui ibadah ini juga sudah boleh dilaksanakan sakramen perjamuan. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah simbol-simbol kasih Allah akan diri kami manusia yang berdosa. Engkau boleh berkenan menjadikan kami anak-anak yang Engkau kasihi, yang Engkau senantiasa jaga dan pelihara kami, dan Engkau senantiasa mau membimbing, menuntun langkah perjalanan hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah yang boleh terlaksana di tengah-tengah himpunan persekutuan orang percaya warga GPB Jemaat Surya Kasih di Jakarta Timur ini. Kiranya ada sukacita yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, baik sebagai warga gereja yang mendapatkan pelayanan pada saat ini, maupun juga untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, dan khususnya pelayan yang melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah ibadah saat ini. Ya Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami semua, agar kiranya ibadah ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, akan menjadi dasar sukacita kami. Kami hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mau tinggal dan hidup dalam kehidupan kami. Kami para pelayan-pelayan, sebagai diaken, penatua, pendeta, kami serahkan pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur juga pelayanan yang dilakukan oleh para presbiter, ditopang oleh beberapa warga jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga keseluruhan ibadah ini kiranya boleh terlaksana dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemandu lagu, prokantor maupun juga organis. Engkau berkati multimedia, di mana di dalamnya ada kehadiran anak-anak muda gereja Tuhan yang boleh ambil bagian untuk menjadikan segala sesuatu boleh diterima di rumah-rumah warga jemaat melalui ibadah online YouTube ini. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang melaksanakan ibadah dan sekaligus perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami sebagai warga gereja-Mu. Tuhan mengetahui setiap pribadi kami. Tuhan mengetahui kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan mengetahui kehidupan kami dalam kebersamaan dengan warga gereja Tuhan, warga jemaat yang ada di sektor-sektor pelayanan. Tuhan memberkati keseluruhan ibadah maupun juga dalam bentuk persekutuan-persekutuan apapun yang ada di dalamnya, yang disertai dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan kesaksiannya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menghadirkan kami
hingga saat ini. Walau di tengah-tengah ancaman dan bahaya virus corona, Tuhan mengetahui keberadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hanya kepadamu ya Bapa, kami serahkan dan kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang berkuasa atas segala apapun yang ada di muka bumi ini. Dan kekuatan dan kuasa Tuhan melampaui segala kekuatan apapun, termasuk kekuatan sakit penyakit virus corona sekalipun. Tetapi mampukan kami juga menjadi orang beriman yang bijaksana, yang memiliki hikmat yang daripadamu, sehingga kami juga akan tetap patuh taat pada segala ketentuan yang berlaku demi kebaikan kesehatan kami. Karena itu mampukan kami memiliki pengetahuan yang baik untuk menerapkan beberapa prinsip kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk pimpinan kami Majelis Sinode. Tuhan mengetahui beberapa orang yang ada di sana, yang didampingi dengan beberapa orang lainnya yang menopang fungsionaris Majelis Sinode, agar segala sesuatu yang mau diterapkan sebagai bagian dari aktivitas gereja senantiasa boleh mendatangkan anugerah dan berkat bagi warga jemaat yang ada di berbagai macam pelosok tanah air. Berkati semua jemaat-jemaat yang mandiri dalam jajaran gerejamu GPIB. Berkati juga pos-pos pelayanan dan kesaksian yang juga ada banyak tersebar di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, kepadamu kami serahkan semua keberadaan diri kami, baik kami sebagai warga jemaat GPIB Surya Kasih maupun juga jemaat-jemaat lainnya dalam jajaran GPIB. Tuhan berkati warga jemaat Tuhan, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim dan piatu, kaum lanjut usia dan bahkan para jompo. Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan yang ada pada diri mereka, biarlah kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa yang memberikan semangat hidup, yang memberikan kekuatan, yang memampukan mereka untuk dapat menjalankan dan melakukan aktivitas apapun. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk berbagai macam hal yang kiranya juga berkenan bagi Tuhan. Keberadaan warga jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan, berkati sukacita mereka, berkati ucapan syukur yang ada, berkati segala bentuk yang mereka ungkapkan, bukan hanya dengan perkataan dan pikiran yang mengucap syukur, tetapi juga dengan segala perbuatan nyata. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami mau serahkan mereka yang saat ini sedang menderita sakit, yang ada dalam perawatan baik di rumah ataupun mungkin yang sedang ada di rumah sakit, mereka yang ada dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Emi Ludu, untuk Ibu Sumini Suyono, untuk Bapak Yakob Was, untuk Ibu Sarce Pati, untuk Bapak DJ Meka, untuk Ibu Francine Jokom, untuk Ibu Diana Pangaribuan, untuk Ibu Dorce Sahuburua, untuk Bapak Otis Sahuburua, untuk Bapak Edi Kanta, untuk Ibu Hana Petrov, untuk Bapak Tommy Ingkiriwang, untuk Bapak Baginda Raja Siregar, juga untuk Ibu Asni Sihombing, untuk Ibu Indri Karundeng,
untuk Ibu Desi Lapian, juga untuk ibunda dari Bapak Jemi Lengkei. Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah dan sakit. Pulihkan kembali kondisi tubuh seperti yang mereka harapkan. Biar kiranya permohonan kami berkenan bagimu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami patut doakan dalam minggu saat ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Peter Sihaya, untuk keluarga Aditama Pianaung, untuk keluarga Daniel Hutasoid, untuk keluarga Slamet Santoso, untuk keluarga Tenda Niko Nuwu, untuk keluarga Polii, untuk keluarga Ibu Anita Musling, untuk keluarga Ibu Isdaryati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah hidup keluarga rumah tangga mereka. Biarlah kiranya penyertaan kasih dan berkat Tuhan selalu boleh menjadi bagian yang mereka syukuri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dan pada akhirnya untuk setiap apa yang sudah kami sampaikan, kami hendak serahkan, pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami
yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena atas kasih dan anugerahnya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pada minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Bruli James Wanai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti warta jemaat sepekan mendatang ini. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, Ibu Popi Kesaulia dalam usia 66 tahun dan telah dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 di TPU Pondok Kelapa. Almarhumah adalah warga pelayan sektor 3. Majelis dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Presbiter Jemaat Surya Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, persembahan perjamuan kudus, dan kolekte, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPB Jemaat Surya Kasih pada setiap hari kerja atau jam kerja. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRIB cabang Jatinegara nomor rekening 0122 0100 2232 300. Pemberitahuan sehubungan diberlakukannya PSBB ketat DKI kedua oleh Pemprov DKI Jakarta, maka peribadahan hari Minggu secara tatap muka atau langsung pada hari Minggu 27 September sampai dengan 11 Oktober itu ditiadakan. Namun bagi warga jemaat tetap dapat mengikuti peribadahan hari Minggu pukul 8 melalui kanal YouTube GPB Surya Kasih bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis Jemaat menghimbau jemaat agar selalu menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melihat kondisi dan situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir, maka Surya Kasih peduli mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut berempati dan peduli kepada jemaat kita yang kesusahan akibat COVID-19 ini. Bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPB Surya Kasih melalui kas pelayanan di BRI. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan di bidang PEK atau bidang pembangunan, warga jemaat dapat mengikutinya melalui warta jemaat. Demikian warta jemaat kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.